Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ruliawandari dengan NIM C1 Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data dengan mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja. Pengertian teknik pengumpulan data. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, pengertian teknik pengumpulan data adalah proses cara perbuatan pengumpulan data atau menghimpun data. Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Teknik, cara, atau metode menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data diperlukan instrumen. Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia. Perkakas sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Selanjutnya, teknik-teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam suatu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal teknik pengumpulan data yaitu observasi, focus group discussion, wawancara mendalam, independen atau interview, dan studi kasus case study. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif dikenal teknik pengumpulan data yaitu angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa teknik pengumpulan data secara umum. Yang pertama itu observasi. Nasution tahun 1998 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia, kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian, yaitu yang pertama yaitu observasi partisipatif. Merupakan seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lengkap. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan keakraban yang dekat dan mendalam dengan suatu kelompok yang digunakan di lingkungan alamiah mereka. Yang kedua yaitu observasi terus terang atau tersamar. Penelitian kualitatif diantaranya adalah suatu menemukan adalah untuk menemukan dan mengungkap fakta yang ada di lapangan secara alamiah atau natural setting. Konsekuensinya, peneliti harus secara cermat dan bijaksana menerapkan teknik pengumpulan data di lapangan pada narasumber agar benar-benar data diperolehnya bersifat alamiah. Dan terakhir yaitu observasi tak berstruktur. Dan penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi. Yaitu melakukan secara yang kedua yaitu kuesioner atau angket.
Kuesioner disebut pula angket atau self-administration questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi yaitu kuesioner terbuka atau open-ended items. Adalah suatu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang akan dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan sehingga responden dapat bebas terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat, pandangan, dan pengetahuannya. Kelebihan kuesioner terbuka adalah untuk peneliti sangat sulit mengolah dan mengelompokkan jawaban karena sangat bervariasi jawaban yang diberikan oleh responden. Pengolahan jawaban memakan waktu yang lama. Satu dan lain hanya peneliti harus membaca satu persatu. Untuk peneliti mungkin menimbulkan rasa bosan karena tulisannya sulit dibaca. Kalimat tidak jelas dari jawaban yang diberikan oleh responden. Rasa malas akan timbul pada responden yang tidak mempunyai banyak waktu luang untuk menjawab. Yang kedua yaitu kuesioner tertutup atau closed-ended items. Adalah satu kuesioner di mana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Kelebihan kuesioner tertutup adalah untuk peneliti mungkin mengolah jawaban yang masuk. Kedua yaitu untuk peneliti, waktu yang dimanfaatkan dalam pengumpulan jawaban menjadi singkat karena dapat membutuhkan bantuan enumerator. Yang ketiga itu untuk responden, mudah memilih jawaban. Yang keempat untuk responden dalam mengisi jawaban memerlukan waktu singkat. Kelemahan kuesioner tertutup adalah yang pertama untuk peneliti dapat menyusun pertanyaan perlu berhati-hati agar tidak ditafsirkan lain atau berarti ganda. Dan kedua yaitu untuk responden kebebasan menjawab merasa dibatasi. Yang ketiga yaitu interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Estapel 2002 mendefinisikan interview sebagai berikut. A meeting of two persons to exchange information and ideas through question and response, resulting in communication and joint contraction of meaning about a particular topic. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontribusikan makna dalam topik tertentu. Lincoln dan Guba dalam Senapiah Faisal mengemukakan ada 7 langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu 6, yaitu yang pertama itu menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Yang kedua, menyimpan pokok-pokok permasalahan yang akan menjadikan bahan pembicaraan. Yang ketiga, menguali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, menginformasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Dan yang kelima, yaitu menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Dan yang keenam, mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Jenis-jenis pertanyaan yang dapat ditanyakan dalam wawancara adalah yang pertama itu pengalaman dan perbuatan responden, yaitu apa yang telah dikerjakannya atau yang lazim dikerjakannya. Yang kedua itu pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran atau perkiraan tentang sesuatu. Yang ketiga itu perasaan responden emosional, apakah ia merasa cemas, takut, senang, gembira, curiga, jengkel, dan sebagainya tentang sesuatu. Yang keempat itu pengetahuan fakta-fakta apa yang diketahuinya tentang sesuatu. Yang kelima pengenderaan apa yang dilihat, didengar, diraba, dikicip atau diciumnya, diuraikan secara deskriptif. Dan yang terakhir itu latar belakang pendidikan, pekerjaan, daerah asal, tempat tinggal, keluarga, dan sebagainya. Yang keempat yaitu dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen tebal yang berbentuk lisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, atau web historis, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, kaset, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, karya lukis, patung naskah, tulisan, prestasi, dan lain sebagainya. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder manakala dokumen tersebut memiliki nilai. Menurut
Wang dan Sorgel tahun 1998, nilai kegunaan dokumen dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu epistemic values, yaitu suatu dokumen kebenarannya sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan dan informasi yang tidak atau belum diketahui. Nilai epistemik merupakan syarat bagi semua dokumen. Yang kedua itu functional values, yaitu suatu dokumen yang keberadaannya sangat berguna bagi karena memberi kontribusi pada penelitian yang dilakukan. Yang ketiga itu conditional values, yaitu suatu dokumen sangat berguna apabila muncul beberapa kondisi atau syarat terpenuhi atau terdapat dokumen lain yang dapat memperkuat dokumen tersebut. Dan yang terakhir yaitu social values, yaitu suatu dokumen keberadaannya sangat berguna dalam hubungan dengan kelompok atau individu. C. Instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti itu mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pembahasan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Karena dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman teknik penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang peneliti, kesiapan peneliti untuk memenuhi objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya. Sugiono 2009 bagian 306, peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperolehnya bermakna atau tidak bagi penelitian. B. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam dan sekaligus. C. Itu tiap studi merupakan keseluruhan, artinya tidak ada sesuatu instrumen tes atau angket yang dapat mengangkat keseluruhan situasi manusia. Menurut UPN 2004 tahun 108 bagian 188, penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya, instrumen yang dapat digunakan antara lain yaitu instrumen wawancara, instrumen observasi dan atau pengamatan, dan terakhir itu instrumen dokumen. Selanjutnya, instrumen penelitian kuantitatif. Pada umumnya, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif terbagi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes sebagai instrumen penelitian adalah suatu alat yang berisi serangkaian soal-soal yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur suatu aspek tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Selain tes, terdapat instrumen berupa non-tes seperti skala sikap atau daftar pernyataan untuk digunakan bagi peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data. Jenis angket pedoman wawancara untuk peneliti yang menggunakan teknik interview atau wawancara. Pedoman observasi untuk peneliti yang menggunakan teknik observasi dan lainnya. Peneliti kualitatif dalam mengambil data menggunakan instrumen angket atau kuesioner, instrumen lembar observasi, dan instrumen dokumen. Itulah hasil penjelasan saya mengenai metode pengumpulan data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.